Tim SAR serta PMI mengevakuasi jenazah dua pekerja yang tewas tertimpa tembok roboh. Kedua jenazah langsung dibawa ke Rumah Sakit Karya di Semarang. Sebelumnya juga sudah dievakuasi dua pekerja yang mengalami luka berat, namun akhirnya keduanya juga tewas setelah tiba di rumah sakit. Keempat pekerja yang mengalami kecelakaan kerja ini sedang mengerjakan pembangunan sebuah hotel di Jalan Simpang Sekayu, Semarang. Dua pekerja yang tewas di TKP adalah Sobikin, warga Cirebon, dan Ujun Junaidi, warga Kabupaten Subang. Sedangkan dua pekerja yang meninggal di Rumah Sakit Bakti Wiratamtama Semarang adalah Ade Suryana, warga Kabupaten Subang, dan Ngadimin, warga Kabupaten Semarang. Sementara satu pekerja lainnya bernama Dede Yayat, warga Kabupaten Subang, mengalami luka dan masih dirawat di Rumah Sakit Karya di Semarang. Kronologis kejadian pada saat melakukan pengerjaan lapis beton, terdapat 5 orang karyawan di bawah pagar pembatas antara Hotel Awang Sewu dan Hotel Pop. Akhirnya pagar pembatas ini roboh menimpa pekerja yang ada di bawah. Guna mengetahui penyebab kecelakaan kerja tersebut, polisi sudah meminta keterangan sejumlah saksi serta memasang garis polisi di lokasi kejadian. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Fadlan Rian Utama selaku mahasiswa program profesi keinsinyuran di Universitas Indonesia. Kali ini saya akan membahas kasus atau insiden tembok roboh tersebut sebagai safety case pada mata kuliah keselamatan kerja. Nah, sebelum kita masuk ke konteks insiden itu sendiri, nah, di sini bisa kita lihat diagram dari chain of events yang terjadi ya. Yang kita ketahui dalam sebuah proyek ini tentunya ada hazard, yang mana hazard tersebut perlu dikonten dan dikontrol. Box tersebut juga punya celah, di mana ketika hazard tersebut tidak berhasil dikontrol atau dikonten, hazard tersebut masuk pada celah tersebut dan mengakibatkan deviasi atau kejadian yang tidak diinginkan, sehingga menjadi causes dari deviasi tersebut terjadi. Nah, bagaimana langkah kita untuk melakukan hal selanjutnya ketika deviasi terjadi? Pertama, melakukan preventive safeguards itu sendiri atau prevensi. Bagaimana ketika loss event itu terjadi, kita harus seperti apa? Nah, ketika loss event itu terjadi, kita harus melakukan mitigasi. Sehingga dari impact yang dihasilkan oleh loss event tersebut, impact-nya dapat diminimalisir melalui mitigative safeguards tersebut. Baik, jika dilihat dari grafis yang sebelumnya saya jelaskan, hazard-hazard yang ada pada insiden tersebut, salah satu contohnya adalah temboknya itu sendiri, di mana struktur tembok ini diduga belum stabil untuk pekerjaan buis beton yang dilakukan pada area bawah tembok tersebut. Dan juga ada kemungkinan energi gravitasi yang besar pada tembok tersebut mengakibatkan adanya potensi tembok tersebut jatuh, juga dapat menjadi hazard yang memungkinkan terjadi pada insiden tersebut. Nah, setelah kita teliti lagi, hazard ini ada yang lolos dari containment dan kontrolnya, yang bisa menjadi causes atau penyebab terjadinya sebuah deviasi atau kondisi di mana kondisi tersebut tidak normal atau tidak diinginkan. Dari causesnya itu sendiri ada kemungkinan kurang kesadarannya dari pihak pengerja bahwa tembok tersebut ini seharusnya bisa dikategorikan sebagai hazard karena ada potensi runtuh ataupun ketidakstabilan struktur ya ketika pekerjaan buis beton itu dilakukan, pun juga kemungkinan adanya kurang debriefing terkait resiko tembok tersebut runtuh kepada pekerja-pekerja ataupun PIC pekerjaan buis beton tersebut. Pun juga ada kemungkinan bahwa korban jiwa pada insiden tersebut tidak memakai APD ataupun pelindungan, sehingga fatalitas ini cenderung menghasilkan korban jiwa. Deviasi ataupun kondisi tidak normal yang terjadi pada kasus tersebut, tembok pembatas ini tidak distabilkan, namun tetap berdiri. Dan pekerjanya ini tetap bekerja langsung di bawah tembok tersebut, tanpa adanya perlindungan dari tembok yang ada di lokasi buis beton tersebut. Dari adanya deviasi tersebut, seharusnya pihak kontraktor pun atau pihak stakeholders lainnya sudah memikirkan
preventive safeguards-nya atau antisipasinya. Nah, di sini saya telaah preventive safeguards yang seharusnya bisa dilakukan pada stakeholders oleh stakeholders proyek yang mengerjakan proyek tersebut. Ada 3 aspek, yaitu engineering, administrasi, dan sistem kontrol preventive safeguards-nya. Pada aspek engineering ini lebih menekankan kepada inspeksi terkait struktur tembok, stabilitas tembok. Apakah tembok tersebut stabil ketika melakukan pengerjaan buis beton itu sendiri. Pun kalaupun tidak stabil, bisa dilakukan pemasangan shoring atau bracing sementara, sehingga nanti saat pekerjaan bus beton bisa dipasang dan setelah selesai bisa dicabut shoring atau bracingnya. Pun juga seharusnya dilakukan penetapan area berbahaya pada area tembok tersebut ketika pekerjaan bus beton dilakukan, sehingga potensi pekerja menjadi korban jiwa menjadi lebih sedikit. Pun bagian administrasinya sendiri harusnya ada terkait asesmen resiko runtuhnya tembok. Karena tembok ini perlu dipertimbangkan resiko runtuhnya, tentunya karena ada getaran ataupun efek dari pengerjaan buis beton terhadap tembok tersebut, sehingga seharusnya pelaku pekerja melakukan analisa resiko terhadap runtuhnya tembok. Pun seharusnya resiko ini juga dikemukakan pada toolbox meeting pekerja, sehingga ketika bekerja pada pekerjaan bus beton, pekerja ini sudah paham betul resikonya seperti apa, penanganannya seperti apa, sehingga potensi tembok itu tidak runtuh terkait pengerjaan bus betonnya itu sendiri. Bisa juga eh, staf dari atau divisi K3-nya dalam proyek itu sendiri melakukan inspeksi terhadap pengerjaan bus beton itu sendiri, dan juga inspeksi temboknya ketika tembok itu sudah dipasang bracing ataupun kait struktur stabilitas struktur. Pun juga harus dilakukan pengawasan terkait pengerjaan bus betonnya, apakah ada getaran ataupun gaya yang menjadi akibat tembok itu runtuh. Namun pada realitanya, preventive safeguards yang seharusnya dilakukan tidak berjalan dengan baik, sehingga terjadi loss event, di mana kondisi loss event ini mencerminkan kondisi insiden itu sendiri, yaitu tembok pembatasnya ambruk dan menimpa pekerja yang sedang melakukan pekerjaan buis beton di bawah tembok tersebut. Nah, ada kemungkinan bahwa tembok tersebut mengalami kegagalan struktur ketika ada pekerjaan buis beton di bawah tembok tersebut. Ada beberapa kemungkinan yang terjadi, seperti kemungkinan tidak adanya support atau shoring proteksi dari pada tembok pembatas tersebut, pun juga ada kemungkinan tidak dilakukannya penzonaan area berbahaya pada pekerjaan buis beton di area tembok tersebut, sehingga pekerja tidak bisa menghindar karena berada langsung di bawah tembok pembatas. Lalu impact-nya itu sendiri, terdapat korban jiwa ya, sebanyak 4 pekerja yang meninggal dunia, 1 pekerja yang luka berat. Namun juga selain korban jiwa, ada impact terkait proyek-proyek itu sendiri. Seperti proyek yang diberhentikan sementara, ini akan memberikan efek yang cukup besar terhadap progres pekerjaan, terhadap time scheduling pekerjaan itu sendiri. Walaupun polisi juga seharus melakukan penyelidikan terhadap insiden tersebut. Dan kemungkinan ada juga impact untuk trauma. Jadi pekerja lain yang ada pada lokasi tersebut kemungkinan terganggu secara psikis sehingga tidak ingin melanjutkan pekerjaannya. Nah, lalu apa yang seharusnya dilakukan sebagai langkah mitigasi? Yang pertama adalah evakuasi cepat. Fasilitas medis terdekat bisa memanggil ambulans, bisa langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Dan juga seharusnya dipasang polis lain di tempat kejadian perkara sehingga tidak ada yang memasuki eh, ruang penyidikan ataupun area penyidikan tersebut. Dan seharusnya pihak pekerja melakukan evaluasi terkait insiden tembok beton itu sendiri, apa saja penyebabnya, tindakan perbaikannya seperti apa, sehingga nanti pada progres proyek tersebut atau pekerjaan lainnya atau proyek lainnya bisa menghasilkan pekerjaan yang tidak menghasilkan insiden atau tidak ada insiden sama sekali. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan.
Terima kasih semuanya.